Jadi teman-teman, percobaan pertama kita adalah menjernihkan air menggunakan tawas. Bahan-bahan yang diperlukan adalah segelas air keruh dan juga tawas. Berikut cara mempraktekkannya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mempraktekkan penjernihan air keruh menggunakan tawas. Nah, di sini kita menyediakan air keruh yang sudah kita taruh di gelas plastik. Setelah itu, kita siapkan tawas seperti ini. Perlu kita ketahui, tawas adalah kelompok garam rangkap berhidrat berupa kristal seperti ini. Nah, tawas juga ada yang berbentuk bubuk, tapi bentuk sebenarnya seperti ini, bentuk kristal. Nah, setelah itu kita masukkan dua tawas yang sudah seperti ini, yang sudah kecil atau bisa kita pecahkan. Kita masukkan ke dalam air keruh. Kita tunggu beberapa saat atau beberapa menit atau jam untuk melihat hasil dari pengamatan air keruh dengan tawas. Nah, tawas memiliki nama senyawa yaitu aluminium sulfat atau memiliki rumus senyawa yaitu Al2SO4-. Nah, sedangkan air memiliki rumus H2O. Nah guys, jadi ini hasil akhirnya setelah saya menggunakan tawas sebagai penjernih air. Di sini kita dapat membedakan air yang keruh yang belum saya isi dengan tawas. Jadi keuntungan tawas itu tidak hanya untuk penjernihan air, dia juga dapat untuk menghilangkan bau badan seperti deodoran dan sebagai bahan anti api. Kekurangan tawas ini adalah jika kita menggunakannya secara berlebihan, tidak baik untuk kesehatan. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan percobaan kedua dengan menggunakan kaporit. Saya akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang digunakan. Yang pertama ada sokrin pemutih kaporit ini, terus yang kedua ada air keruh. Jadi air keruhnya ini kita tuangkan sedikit ke gelas kosong untuk perbandingan nanti kalau sudah siap proses penjernihannya. Hasil percobaan penjernihan air menggunakan kaporit. Kaporit atau kalsium hipokorit merupakan senyawa kimia sebagai disinfektan air yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman, bakteri, dan virus penyebab penyakit lainnya. Kalsium hipokorit juga digunakan dalam perusahaan daerah air minum atau PDAM. Kalsium hipokorit ini memiliki 3 bentuk. Yang pertama, berbentuk tablet, cair, dan serbuk. Kaporit ini tergolong aman karena banyak digunakan dalam sistem penjernihan air. Namun, pemakaian kaporit yang terlalu berlebihan juga berdampak membahayakan. Biasanya, penggunaannya ialah 1 sendok makan berbanding dengan 1000 liter air. Jadi, pada percobaan yang ketiga ini, bahan-bahan yang diperlukan adalah kerikil, pasir, air keruh, ijuk, kapas, dan botol aqua besar yang nanti akan dibolongi. Nah, jadi di sini udah ada botol dan tutup itu sudah dibuangin. Untuk susunannya, kita di bawah dulu kita kasih kapas. Kemudian di atas kapas kita letakkan kerikil yang sudah dicuci bersih.
pasir kita letakkan hijau juga yang sudah dicuci bersih. Di atas hijau, kembali kita letakkan lagi kerikil. Nah, untuk yang paling atasnya kita bisa letakkan kapas lagi. Selanjutnya, setelah kita susun bahan-bahannya seperti ini, lalu kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan air keruh yang telah kita sediakan. Sekarang kita tuang ya. Kita tunggu sampai semua airnya menetes. Nah, semua air yang kita tuang tadi sudah menetes semuanya. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Ini adalah hasil air dari percobaan kita. Yang ini sesudah dan yang ini sebelum. Dalam percobaan ini, setiap bahan yang kita susun memiliki kegunaannya masing-masing. Kapas dan pasir berfungsi untuk menahan kotoran-kotoran halus. Kerikil berfungsi untuk menahan kotoran-kotoran besar seperti lumpur, lumut, ganggang, dan lain sebagainya. Lalu, hijau berfungsi untuk menahan kotoran yang belum tersaring di lapisan sebelumnya. Dalam percobaan ini, tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari percobaan ini adalah yang pertama, bahan yang digunakan mudah untuk ditemukan. Yang kedua, biaya yang diperlukan relatif murah. Yang ketiga, percobaan ini tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kekurangannya adalah percobaan ini tidak bisa dilakukan sekali untuk mendapatkan hasil air jernih yang maksimal, tetapi harus dilakukan penyaringan berkali-kali. Dan percobaan ini tidak membunuh kuman yang ada di dalam air tersebut, sehingga ia hanya menjernihkan serta menghilangkan bau